Nah, peristiwa Bandung Lautan Api itu kan peristiwa dibakarnya kota Bandung sebelum kota itu ditinggalkan oleh para pejuang di sana itu ya. Nah, mengapa disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api? Karena pada saat itu yang terjadi pada tanggal 23 dan tanggal 24 memang bangunan-bangunan utama dan beberapa rumah penduduk itu dibakar gitu ya sebelum ditinggalkan. Sehingga menciptakan kota Bandung yang terbakar hebat gitu ya. Itulah mengapa dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa itu sebenarnya terjadi sebagai lanjutan dari proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ternyata setelah Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 itu tentara sekutu mendarat di Indonesia yang bertujuan untuk memberesi pasukan Jepang. Nah, pasukan sekutu ini ternyata kemudian bergerak ke kota Bandung, ke kota Jakarta, ke kota Medan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian direspon oleh masyarakat Indonesia, oleh bangsa Indonesia itu dengan perlawanan. Karena apa? Karena kedatangan pasukan sekutu ini ke Indonesia itu ternyata diikuti juga oleh tentara Belanda. Nah, tentara Belanda ini bertujuan untuk datang kembali ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia lagi. Padahal kita tahu bahwa bangsa kita ini sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, inilah yang kemudian direspon oleh oleh masyarakat Indonesia. Nah, pada sekitar bulan November tahun 1945, sekutu ini sudah ada di kota Bandung. Dan tentara sekutu ini mengultimatum masyarakat kota Bandung agar mereka yang bersenjata atau membawa senjata itu harus menyerahkan senjatanya. Ini yang terjadi. Jadi pada akhir bulan November itu sekutu itu mengultimatum masyarakat kota Bandung. Nah, tentu saja masyarakat kota Bandung yang pada waktu itu juga di sana sudah ada tentara Republik Indonesia (TNI) itu tidak mau. Wong kita ini sudah merdeka kok. Ngapain kita mau mengikuti perintah tentara sekutu? Nah, inilah awal mula mengapa kemudian nanti meletus peristiwa yang disebut sebagai Bandung Lautan Api. Sebenarnya cukup banyak ya aktor yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi peristiwa itu kan meletus pada bulan Maret gitu ya. Karena apa? Pada tanggal 17 Maret tahun 1946 Panglima tentara sekutu yaitu Letnan Jenderal Montagu Stopford gitu ya. Dia memperingatkan kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir yang ada di Jakarta agar militer Indonesia yang ada di kota Bandung itu harus meninggalkan kota Bandung sejauh 11 km. Nah, ada beberapa tokoh yang kemudian terlibat dalam peristiwa itu. Mereka tidak rela untuk meninggalkan kota Bandung. Ada satu tokoh yang namanya Muhammad Toha itu ya. Nah, Muhammad Toha ini salah satu tokoh pejuang di kota Bandung yang sebelum peristiwa itu meletus, dia itu diberi tugas untuk meledakkan salah satu markas tentara sekutu di kota Bandung. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu pasukan yang ada di Bandung itu kan dipimpin oleh Kolonel Nasution. Itu menjadi tokoh kedua yang juga penting dalam melaksanakan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi setelah tanggal 17 Maret itu ada ultimatum dari tentara sekutu. Nah, Nasution dan tokoh-tokoh militer yang ada di sana serta tokoh masyarakat di sana kemudian mengadakan rapat. Kemudian mereka bersepakat agar tentara Republik Indonesia akan meninggalkan kota Bandung gitu ya, ke selatan gitu sejauh 11 km, tetapi seluruh fasilitas penting di kota Bandung, terutama fasilitas-fasilitas yang
dimungkinkan nanti akan dipakai oleh tentara Belanda dan tentara Sekutu itu harus dibakar. Dan apa yang kemudian menjadi keputusan rapat itu oleh anak buahnya Nasution dan oleh para pejuang Kota Bandung dilakukan. Jadi sambil meninggalkan Kota Bandung selama tanggal 23 dan tanggal 24, mereka membakar seluruh fasilitas kota yang ada di sana, beserta mungkin ratusan ya rumah-rumah penduduk yang kemudian ditinggalkan oleh penduduk Kota Bandung menuju ke selatan itu, sesuai dengan apa yang diultimatum oleh tentara Sekutu tadi. Nah, akibatnya dengan peristiwa itu selama tanggal 23 sore sampai tanggal 24 itu Kota Bandung terbakar hebat. Nah, ini yang terjadi. Sehingga peristiwa itu kemudian dikenang sebagai Bandung Lautan Api yang mencapai puncaknya itu tanggal 24 Maret tahun 1946. Saya kira kita semua harus memetik hikmah dari peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah heroisme, semangat untuk melawan siapapun yang akan menjajah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan. Masyarakat Kota Bandung yang pada waktu itu ada di sana dengan ikhlas meninggalkan Kota Bandung, dan dengan ikhlas mereka membakar harta yang sangat berharga, yaitu rumah mereka. Bahkan bangunan-bangunan hebat yang ada di Kota Bandung itu juga dibakar oleh tentara dan oleh masyarakat dalam rangka itu tadi, ingin menunjukkan bahwa mereka tidak rela. Yang ketiga adalah ketidakrelaan dari kita semua untuk dijajah. Apapun kondisinya, kita tidak rela untuk menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain.